Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib nuwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah yang wafat tahun 918 Hijriyah. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun furudus salati 17. Kata beliau rahimahullahu taala, fasal fardu salat, yakni rukun-rukun salat ada 17. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah rukun salat ada 13. Ya, adapun pendapat-pendapat lain sudah kita terangkan wajah sisinya dan yang sisi kelemahannya, bahwa yang mu'tamad adalah 13. Kemudian 13 ini terbagi jadi 4 sebagaimana telah berlalu. Ada arkanul qauliyah, kemudian ada al-arkan al-fi'liyah, kemudian ada rukun qalbi dan ada rukun maknawi. Ada rukun qalbi, niat, dan ada rukun maknawi, yaitu at-tartib. Rukun arkanul qauliyah ada 5, berarti sisanya arkan al-fi'liyah ada 7. 6, atau ada 6, afwan 13. Kata beliau rahimahullah memulai penyebutan rukun, al-awwalu an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. 6. Rukun yang pertama adalah an-niyah. Niat ini ya mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah bahwa niat adalah rukun salat. Niat adalah rukun salat. Mengapa? Karena ia adalah kewajiban yang berada di dalam ibadah. Ya, bersamaan dengan takbiratul ihram. Di mana salat dibuka dengan takbiratul ihram dan niat berbarengan dengannya sebagaimana yang akan diterangkan. Maka niat itu dianggap sebagai af'alus shalah. Ya, dianggap sebagai amalan dalam salat. Karena itulah dia dianggap rukun. 6. Sebagian ulama ada yang menganggap bahwa sebagian fuqaha Syafi'iyah ya menganggap bahwasanya niat itu syarat, bukan rukun. Ya, dan ini zahirnya merupakan pendapat a'immatus salasah. Ya, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya rahimahumullahu taala, mereka mengatakan bahwasanya rukun niat itu adalah syarat syah salat, bukan rukun. Kenapa? Karena niat harus dipertahankan dari takbir sampai salam. Dan sesuatu yang wajib dipertahankan dari takbir sampai salam itu karakteristiknya syarat, bukan rukun. Sebagaimana telah kita paparkan kan perbedaan antara syarat dengan rukun. Ya. Kemudian mereka menganggap, yakni a'immatus salasah berpandangan boleh berniat sebelum takbiratul ihram, yakni sesaat menjelang takbiratul ihram. Tidak boleh jauh-jauh. Tidak boleh jauh-jauh, bukan dari tempat wudu, bukan dari rumah, bukan. Niat menurut mereka paling cepat itu menjelang takbiratul ihram. Sesaat menjelang takbiratul ihram. Jadi di luar salat, karena itulah mereka berpandangan niat itu adalah syah salat, bukan rukun. Namun yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah bahwa niat itu adalah apa? Niat itu adalah rukun. 6. Rukun salat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. 6. Dan an-niyah sebagaimana yang sudah berlalu, ini kita butuh refresh sedikit karena terakhir kita bahas 7 ahkam tentang niat di pembahasan wudu kalau nggak salah ya. Di pembahasan mandi junub dengan tayamum kita tidak bahas lagi. Kita refresh sedikit, review kembali 7 pembahasan berkenaan dengan an-niyah untuk memperbaharui maklumat. Ya, sebagaimana yang maklum yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga selainnya bahwa mabahisun niyah ada 7. Ya, yang dikumpulkan dalam satu bait syair, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Hakikat niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Definisi niat adalah memaksudkan sesuatu di mana maksud ini muncul berbarengan dengan melakukannya. Melakukan sesuatu tersebut. Inilah yang membedakan antara niat secara syar'an dengan niat secara lugatan. Adapun niat secara lugatan qasdu syai'i mutlaqan,
Niat secara bahasa pokoknya memaksudkan sesuatu secara mutlak. Baik maksudnya itu mendahului perbuatan atau bersamaan dengan perbuatan. Ya, secara bahasa. Tapi secara syar'an, niat itu bukan mendahului amalan, tapi dia berbarengan dengan amalan. Ya, kapan niat itu mendahului amalan, maka secara syar'an dinamakan azm, dinamakan tekad, tidak dikatakan niyah. Ya. Kemudian hukum niat dalam sholat, niat hukumnya wajib, sebagaimana yang zahir, ya, ini fardu, rukun, maka niat dalam sholat hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga mahallun niyah, ya, mahallun niyah dalam sholat dan pada semua ibadah adalah qalb bil ittifaq. Kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Karena itulah tidak wajib untuk mengucapkan niat. Karena memang niat bukan tempatnya di mulut. Tidak diwajibkan mengucapkan niat. Ya. Bahkan kapan terjadi perbedaan antara hati dengan lisan, maka yang jadi adalah yang di hati. Kalau di hatinya dia meniatkan sholat zuhur, kemudian mulutnya dia meniatkan asar, maka yang jadi adalah yang di hatinya. Karena niat adalah apa yang ada di hati, bukan yang ada di mulut. Ya. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada seorang sekedar mengucapkan niat dengan mulutnya, tapi hatinya ghafil, ya, maka juga tidak syah. Iya, tidak syah. Jelas ya? Ya, jadi sebagaimana ketika terjadi pertentangan antara niat dengan lisan, maka niat yang didahulukan. Maka demikian pula kapan seorang mengucapkan niatnya, tapi hatinya ghafil, seperti sebagian orang. Karena dia berpikir bahwasanya niat itu yang penting diucapkan sudah beres, dia mengucapkan dengan mulutnya, tapi hatinya lalai. Maka ini juga tidak syah. Ya. Maka niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena itulah tidak wajib untuk dilafalkan. Nah, apa hukum, ya, melafalkan niat? Ya. Melafalkan niat itu ada dua jenis. Melafalkan niat itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang melafalkan niat secara jahran. Jahar. Jahar artinya dia dengar, orang di sampingnya juga dengar. Itu melafalkan niat secara jahran. Ya. Adapun kemudian bentuk yang kedua melafalkan niat secara sirran. Ya, melafalkan niat secara sir. Sir artinya cuma dia sendiri yang dengar. Ada suara yang keluar tapi dia cuma dia sendiri yang dengar, orang di sekitarnya tidak dengar. Adapun mengucapkan niat secara jahran, maka ini tidak disyariatkan. Ya, mengucapkan niat secara jahar ini tidak disyariatkan sama sekali. Melafalkan niat secara jahran tidak disyariatkan sama sekali. Sementara melafalkan niat secara sir, ya, melafalkan niat secara sir ini adalah hal yang disunnahkan. Melafalkan niat salat secara sir ini adalah hal yang disunnahkan, ya, dan ini merupakan mazhab resmi, ya, mazhab Syafi'iyah, juga merupakan mazhab dari Hanabilah, mazhab dari Imam Ahmad. Ya, wallahu alam dua mazhab yang lain seingat saya ini pendapat jumhur ulama, wallahu alam. Cuma yang saya tahu jelas mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad Hanabilah memandang disunnahkan mengucapkan niat. Ya. Kalaupun ada pendapat-pendapat di luar yang menyatakan seperti itu, maka yang selain daripada itu, maka itu bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Ya, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah adalah disunnahkan mengucapkan apa? Disunnahkan mengucapkan niat. Mengapa disunnahkan mengucapkan niat? Ingat ini secara sir. Ini tidak ada orang yang dengar, cuma dia sendiri yang dengar suaranya. Ya. Mereka para fuqaha rahimahumullahu taala berdalil dengan beberapa dalil. Ya. Para fuqaha rahimahumullah berdalil dengan beberapa dalil. Nah, yang pertama, qiyas kepada haji. Qiyas kepada haji. Di mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diajari oleh Jibril alaihissalam dalam apa? Dalam kalimat ihramnya. Sudah diketahui bahwa ketika seorang muhrim, ya, melewati miqat, di situ dia muhrim dan dia mengucap dia berniat haji. Kata siapa namanya Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau haji haji ifrad, ya. Ya.
yakni menggabungkan antara haji dengan umrah. Ya, kata Jibril alaihissalam, "Qul hajjatan fi umrah." Ya. Kata Jibril alaihissalam, katakan wahai Muhammad, haji digabungkan di dalam umrah. Ya, satu kali jalan, haji dengan apa? Satu haji kemudian apa? Umrah. Ya, hajjatan fi umrah. Nah, maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh Jibril alaihissalam untuk melafalkan niat hajinya. Ya, bahwa ini yang saya kerjakan ini adalah haji kemudian umrah. Jelas ya? Ini dalil yang pertama yang dikemukakan oleh para fuqaha. Kemudian dalil yang kedua adalah pelafazan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niat puasa. Ya, di mana ketika itu dalam riwayat dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam An-Nasa'i dan selainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumah Aisyah. Ketika itu beliau tidak sedang puasa, tidak sedang puasa. Beliau bertanya, ya, "Aindakum al-ghada?" Apakah kamu punya goda, makan siang gitu, makan sebelum zuhur. Al-goda adalah makanan yang dimakan sebelum zuhur, sebelum zawal, itu al-goda. Indakil goda? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idzan inni shaim." Ya, atau dalam riwayat lain dikatakan inni shaim. Saya berpuasa. Saya apa? Berpuasa. Nah, di sini kata para fuqaha rahimahumullahu taala, di sini adalah penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam melafalkannya, bahwa beliau puasa. Kapan puasanya? Bukan dari tadi, saat itu baru puasa. Ya, ini dijadikan dalil juga untuk pembolehan pensyariatan melafalkan niat. Maka ini dua ibadah, haji dan puasa, dan dua-duanya merupakan rukun Islam. Dua-duanya merupakan rukun al-Islam. Maka mereka pun, para fuqaha rahimahumullahu ta'ala, mengkiaskan sholat kepada dua rukun Islam ini, haji dan puasa. Ya, mereka mengkiaskannya sehingga mereka mengatakan sebagaimana disyariatkan melafalkan niat pada haji dan puasa, maka demikian pula pada salat dan pada semua ibadah-ibadah yang lain. Pada semua ibadah-ibadah yang lain. Nah, kemudian juga warid disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyatakan lafaz hajinya, mengucapkan lafaz hajinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkari. Maka ini ada sunnah takririyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini semua dalil nakli, yaitu kias kepada dalil-dalil nakli yang disebutkan tadi. Adapun dalil akli, mereka mengatakan bahwa melafalkan niat itu untuk membantu hati. Itu untuk membantu apa? Membantu apa yang ada di dalam hati. Kenapa? Karena hakikatnya niat itu tidak bisa diucapkan. Niat itu amalan hati. Tidak mungkin bisa diucapkan. Siapa yang bisa mengucapkan niat? Nggak bisa. Kalau seorang mengatakan saya niat, itu bukan niat. Niat itu yang ada di dalam hatinya. Niat itu apa yang ada di dalam hatinya. Nah, iskalnya adalah, terkadang, sebagaimana akan diterangkan nanti dalam kaifiyat sholat, orang di zaman sekarang datang lagi sibuk-sibuknya pikirannya, ya, datang langsung Allahu Akbar. Tidak jelas, mau ngapain dia ini. Mau sholat, oh tapi sholat apa gitu ya? Sholat apa? Kamu mau sholat apa? Sholat wajib, sholat sunnah, ya kan? Kemudian jenis sholat wajibnya apa? Tidak jelas. Langsung takbir saja. Nah, maka untuk membantu memunculkan niat dalam hati, karena kenapa? Karena akan diterangkan nanti waktu berniat itu adalah berbarengan dengan takbiratul ihram. Bukan sebelum takbiratul ihram, bukan takbir dulu baru niat. Bukan niat dulu baru takbiratul ihram, enggak. Tapi bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, memunculkan niat di waktu yang sangat ringkas, Allahu Akbar, sebagaimana akan diterangkan nanti, memunculkan niat dalam hati dalam waktu yang ringkas, hanya dalam durasi waktu mengucapkan Allahu Akbar, itu agak kesulitan. Nah, sampai sini? Iya. Memberikan kesusahan pada banyak orang. Karena itulah untuk membantu dia memunculkan niat di dalam hatinya, maka disunnahkan dia melafalkannya. Ya, bahkan bagi orang yang kesulitan memunculkan niat sholat dalam hatinya, maka diwajibkan baginya untuk melafalkan niat. Bagi orang tertentu, tapi hukum asalnya adalah sunnah, melafalkan niat. Hukum asalnya. Jelas sampai sini? Hukum asalnya adalah sunnah. Nah, ketika dia diharuskan untuk memunculkan niat dalam hatinya bersamaan dengan Allahu Akbar, akan kesulitan. Maka sebelum takbir, ketika dia ucapkan dengan mulutnya, maka sudah muncul dalam hatinya otomatis. Kan kalau kita, yang penting kita tahu terjemahannya kan gitu. Kalau kita, sama lah kalau kita baca zikir misalnya,
Ketika kita baca zikir, kalau kita tahu terjemahnya, otomatis makna terjemahan itu atau makna dari zikir yang kita baca muncul dalam hati ketika kita baca. Nah, ketika dia mengucapkan niatnya, makna niat itu muncul dalam hatinya. Saat itu dia takbir. Supaya niat muncul dalam hatinya berbarengan dengan takbiratul ihram. Berbarengan dengan takbiratul ihram. Maka ini at-talaffudzu bin niyyah sirran itu liyusa'ida bihil qalb. Untuk membantu apa? Membantu niat hati memunculkan niat. Jelas sampai sini? Tapi kalau ditanyakan mana niat, bukan di mulut. Niat itu di dalam hati. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa niat itu tempatnya di mulut. Jelas? Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ini apa namanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh para fuqaha Syafi'iyah dan juga Hanabilah yang menyatakan bahwa disunnahkan mengucapkan melafalkan niat secara sir, ya, niat salat secara sir. Jelas ya? 6. Kemudian kalau ada yang bertanya misalnya, tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah hadis. Mana hadisnya ucapan usolli nawaitu dan semacamnya? Ya. Jelas sampai sini tidak ada satupun, bahkan dalam hadis palsu sekalipun tidak ada nawaitu usolli dan semacamnya. Enggak ada. Kita katakan tentunya ini apa namanya sisi pendalilan yang sangat yang kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu cari semua permasalahan agama dengan dalil spesifik, kamu tidak akan temukan. Misalnya apa dalil haramnya rokok misalnya. Tidak ada dalil dalam Quran hadis haram rokok dengan kata rokok begitu, enggak ada kan? Ya, atau masalah-masalah yang kontemporer tidak mungkin ada secara spesifik tersebut. Maka jangan apa namanya suatu hal yang kurang ya menunjukkan ketidaktahuan kalau dia menuntut hadis yang ada kata usolli atau nama itu tidak. Lagi pula para fuqaha mengatakan melafalkan niat itu bisa pakai bahasa apa saja, tidak mesti bahasa Arab. Intinya adalah poin-poin niat yang akan kita terangkan muncul dalam hatinya. Kamu mau bantu memunculkan niat dalam hatimu dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, terserah. Tidak mesti bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab. Karena memang intinya adalah memunculkan niat di hati. Mulut ini hanya membantu untuk memunculkan maknanya dalam hati. Karena kadang seperti itu. Kadang tidak dibantu, sulit untuk muncul. Sementara niat itu harus muncul di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi durasi waktu yang dibutuhkan untuk syahnya niat itu sebentar. Maka butuh dibantu dengan apa? Dimunculkan dalam hatinya dengan cara dilafalkan. Sebagaimana akan diterangkan nanti biidznillah taala. Ya, kemudian hadis-hadis. Adapun hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma membuka salatnya dengan takbir, menunjukkan tidak ada talaffuz bin niyah. Ya. Karena katanya salat dibuka dengan takbir. Ini juga pendalilan kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan niat itu dilafalkan secara sir. Sir artinya apa? Kalau Nabi melafalkannya, cuma beliau sendiri yang dengar. Nggak ada sahabat yang dengar yang lain. Maka bagaimana caranya mereka bisa menukil? Ya, karena niat tidak dijaharkan, tapi disirkan. Yani hanya dirinya sendiri yang dengar, yang melafalkannya. Jelas sampai sini? Nah, kalaupun misalnya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mengamalkannya, ya kita kembali kepada permasalahan usul fikih, masalah usuliyah. Apakah semua amalan yang Nabi SAW tidak pernah kerjakan itu berarti salah? Tidak boleh dikerjakan juga? Ya. Jelas sampai sini? Ya, ini tentunya sangat sangat sempit syariat agama kalau misalnya suatu amalan yang Nabi tidak kerjakan berarti tidak boleh dikerjakan. Apa gunanya kias? Kias itu kan berdalil menetapkan hukum dari sesuatu yang tidak ada hukumnya di zaman Nabi SAW. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mana dalilnya menggabungkan mushaf dalam satu tempat, dalam satu mushaf? Apakah Nabi SAW pernah melakukannya? Nabi SAW pernah melakukan mengumpul semua riwayat Quran, kira Al-Quran menjadi satu, dikumpulkan jadi satu. Padahal semua sarana pendukung memungkinkan, tidak ada mawani, kan begitu kan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kalau ada sesuatu yang tidak ada penghalangnya, kemudian ada dawainya, terus Nabi tidak kerjakan, berarti itu katanya tidak boleh dikerjakan. Nah, ini hal yang mutakallam ya, masih bisa dikritik lah, masih bisa didebat. Pendalilan semacam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya.
Kenapa di sini Nabi SAW? Apa alasan beliau tidak mengumpulkan mushaf? Dawainya ada, ya kan begitu. Dawainya artinya sebab yang mengharuskan beliau mengumpulkan mushaf ada. Kenapa? Karena khilaf sudah ada di zaman sahabat. Khilaf cara membaca sudah mulai ribut-ribut kan begitu. Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain sampai dia seret sahabat itu. Kemudian Al-Quran juga selesai turun dan Nabi SAW masih hidup. Ada dawainya, tidak ada mawani. Tapi Nabi tidak kerjakan. Beliau tidak mengumpulkan mushaf. Ya, Nabi tidak pernah kerjakan. Terus apa kita katakan amalan Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma itu berarti tidak disyariatkan, melanggar sunnah dan seterusnya karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentunya tidak sama sekali. Ya. Abu Bakar memang radhiyallahu, lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali diberikan saran oleh siapa namanya? Oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan mushaf, Abu Bakar tidak langsung iakan. Beliau berpikir lama. Apakah kita akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takut gitu, takut. Ketika di zamannya Utsman juga tidak langsung ACC. Kita akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya apa? Semua sahabat sepakat bahwa itu amalan yang dibolehkan. Dan ini banyak contohnya yang seperti ini. Banyak contohnya. Ya, azan Jumat yang pertama di zamannya Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu an, ya, terlepas khilaf di situ, tapi khilafnya muktabar. Kalaupun dikatakan keliru, ya keliru, tapi khilafnya muktabar gitu misalnya. Ya. 6. Jadi ala kulli hal tidak bisa dikatakan semua amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW berarti tidak boleh dikerjakan juga oleh orang belakangan. Ini apa namanya akan melahirkan, ya, bisa berimbas kepada dinafikannya qiyas. Dinafikannya apa? Qiyas, karena qiyas kan menetapkan suatu amalan yang tidak pernah, ya, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berdalilkan dengan dalil-dalil umum. Nah, dalil-dalil umumnya pelafazan niat adalah apa yang disebutkan tadi. Ya, yaitu dari haji, puasa, kemudian para fuqaha mengkiaskan kepada dua rukun Islam ini ibadah-ibadah yang lain. Jelas sampai sini? Wallahu taala a'lam bissawab. Ala kulli hal, masalah at-talaffuz bin niyah ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dari apa namanya? Zaman a'immah. Dari zaman a'immah. Yang jelas dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah disyariatkan, disunnahkan hal tersebut, apa? Melafalkan niat, yakni secara sirron, tujuannya untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Tujuannya untuk bukan menguatkan, membantu memunculkan niat di dalam hati sebagaimana akan disebutkan nanti biidznillah taala. Ya. Baik, ini rukun yang pertama kata beliau rahimahullahu taala an-niyah. Masih dalam pembahasan ya. Ini tadi mahallun niyah. Tempatnya niat yaitu al-qalb, di hati, tapi yusannu talaffudzu biha, disunnahkan melafalkannya. Yang kedua, yang berikutnya masalah keempat, zamanun niyah, waktu berniat. Ini kita skip pembahasannya. Ya, intinya waktu berniat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Penulis akan sebutkan nanti, kita skip pembahasan ini. Biar tidak berulang ya. Yang jelas kesimpulan masalah kapan waktu berniat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Atau afwan, innamal a'malu binniyat. Ba di sini lil musahabah, yang bermakna beriringan. Ini sesungguhnya setiap amalan berbarengan dengan niatnya. Yakni niat itu harus bersamaan dengan rukun pertama dalam ibadah tersebut, dalam amalan ibadah tersebut. Dan dalam hal salat, rukun pertama dalam salat adalah takbiratul ihram. Sebagaimana dalam wudu kemarin, rukun pertama dalam wudu adalah mencuci wajah. Maka niat bersamaan dengan mencuci wajah, bukan sebelumnya. Maka demikian pula niat dalam salat, dia dimunculkan dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Jelas sampai sini? Kapan dia misalnya niat dulu dalam hati, pas ketika takbir kosong hatinya dari niat, maka tidak syah. Maka tidak syah, karena berarti dia niat dulu baru ibadah. Sementara syarat niat adalah waktunya berbarengan dengan takbiratul ihram. Ini salat maksudnya. Jelas sampai sini? Ini akan diterangkan nanti biidznillah. Berikutnya kaifiyat niat. Bagaimana tata cara niat salat? Ini akan dipaparkan juga oleh beliau, kita skip dulu ya. Kaifiyat niat, tata cara niat salat tergantung jenis salatnya. Apakah salatnya salat fardu atau salatnya salat sunnah salat nafilah muqayyadah, ya, salat sunnah muqayyadah, ataukah salat sunnah yang mutlaqah, salat sunnah yang mutlak. Tergantung. Ini akan dipaparkan oleh beliau rahimahullah di matan. Yang jelas
cara berniat dalam sholat tergantung jenis sholatnya. Kemudian syarat syah niat, syurutun niat ada 4. Yang pertama al-Islam, ya, maka tidak syah sholatnya orang kafir, ya, baik kafir asli maupun kafir murtad. Baik kafir asli maupun kafir murtad. Bedanya sudah berlalu kemarin di pembahasan wajib sholat kan, ya, orang-orang yang wajib sholat. Bedanya kalau orang kafir asli masuk Islam tidak wajib mengqadha sholat. Kalau orang murtad kembali masuk Islam, dia wajib mengqadha sholatnya. Yang kedua tamyiz, maka sholatnya anak yang belum mumayyiz, demikian pula sholatnya orang yang tidak berakal, karena tamyiz di sini bermakna al-aql. Tamyiz di sini bermakna al-aql. Ya. Sholatnya orang yang tidak berakal, yakni orang gila, mabuk, dan juga anak kecil yang belum mumayyiz, ini juga tidak syah. Kemudian al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang mau diniatkan, mengetahui tata cara ibadah yang mau dikerjakan, dalam hal ini sholat. Tidak syah seorang itu meniatkan sholatnya dalam keadaan dia tidak tahu tata cara sholat itu bagaimana. Maka dia harus tahu kaifiat sholat bagaimana. Kita sudah sebutkan sebelumnya kan, kalau ada orang baru masuk Islam langsung diajak sholat, ya, kemudian dia tanya bagaimana caranya sholat, terus dijawab ikuti saja imam, ya, ikuti saja imam, nanti setelah saya sholat baru diajar, sementara sekarang ikuti dulu imam. Ini tidak syah sholatnya. Karena ketika dia meniatkan sholat, dia tidak tahu tata cara sholat bagaimana. Tidak punya ilmu tentang al-manwi yang dia niatkan. Dan yang keempat, adamul ityan bima yunafiha. Tidak boleh mendatangkan sesuatu yang menafikan niat sholat. Ya, misalnya mentaklik niatnya. Dia katakan, kalau Zaid datang, ya, saya batalkan sholat saya. Ya. Atau sebaliknya, dia katakan, saya sholat kalau, saya sholat kalau si Zaid datang. Atau mentalik dengan sesuatu yang mungkin. Kalau pisau, kalau pisau ini tajam, saya sholat. Atau saya sholat kalau pisau ini tajam, misalnya. Ditalik. Talik itu artinya mengaitkan niat dengan sesuatu. Ini membatalkan niat. Membatalkan niat. Nah, demikian pula qat'un niyah, memutuskan niat di tengah sholat, dia batalkan niatnya, sholatnya. Ini juga membatalkan niatnya. Ya. Kemudian sarfun niyah, merubah niat. Ini juga membatalkan. Misalnya tadinya dia sholat wajib, tiba-tiba dia rubah jadi sholat qabliyah. Misalnya datang ke masjid sudah selesai, dia kira orang sudah selesai sholat. Ya. Datang ke masjid zuhur, dia kira orang selesai sholat. Akhirnya dia sholat zuhur sendirian. Sementara dia sholat zuhur, tiba-tiba orang qomat. Tiba-tiba qomat. Akhirnya dia rubah niatnya dari sholat zuhur menjadi qobliyah zuhur. Akhirnya membatalkan sholatnya. Karena sarfun niyah, memalingkan niat, itu memutuskan bertentangan dengan niat. Jelas ya, tidak boleh asal seorang itu sembarangan memalingkan niat, sarfun niyah, gitu ya. Nah, ini pembatal niat. Kemudian maksudun niat, tujuan dari niat. Yang pertama at-tamyiz bainal ibadah wal adah, membedakan ibadah dengan adat. Dalam hal ini sholat tentunya tidak diperlukan ya, karena tidak ada gerakan adat yang seperti sholat. Jadi tidak akan tertukar lah mana ibadah mana adat kalau masalah sholat. Ya, yang dibutuhkan di sini niat dalam sholat adalah at-tamyiz bainal ibadat, ba'dhiha ba'dan, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah lain. Nanti dibahas dalam masalah ta'yinun niyah. Kalau kamu punya tunggakan sholat zuhur sama asar, terus kamu mau sholat 4 rakaat, harus tentukan yang kamu kerjakan ini zuhur atau asar. Tidak boleh ngasal langsung sholat 4 rakaat. Tidak boleh. Kalau kamu jamak takdim, zuhur, asar ditarik ke zuhur, kamu harus tentukan sholat yang mana yang kamu kerjakan dulu, 4 rakaat pertama, sholat apa? Zuhur atau asar? Karena menentukan keabsahannya. Kalau kamu niatkan zuhur, syah. Kalau kamu niatkan asar duluan, tidak syah. Karena syarat syahnya jamak takdim, tartib. Zuhur dulu baru asar. Sebagaimana akan diterangkan nanti. Jadi, niat dalam pembahasan sholat, tujuannya adalah untuk membedakan antara sholat satu dengan sholat yang lain. Baik, ini saya kira global, berkenaan dengan masalah mabahisun niyah, review sedikit ya, biar diingat kembali 7 pembahasan seputar niat. Baik, wallahu a'lam bissawab.
Nah, sekarang kita lihat pembahasan penulis rahimahullahu taala. Ini pembahasannya yang beliau sebutkan berkenaan dengan kaifiyat niat. Ya, di pembahasan yang keberapa tadi? Yang kelima. Kita sudah sebutkan bagaimana caranya berniat. Apa yang kita munculkan dalam hati, itu kaifiyat niat. Apa yang saya munculkan dalam hati ketika saya mau sholat, ketika bersamaan dengan takbiratul ihram, apa yang saya munculkan dalam hati saya. Nah, ini namanya kaifiyat niat yang dimunculkan dalam hati. Kita sudah sebutkan tadi gambaran globalnya bahwa kaifiyat niat tergantung jenis sholatnya. Apakah sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah muqayyadah atau sholat sunnah mutlaqah. Tergantung. Ini kaifiyatnya ada sedikit perbedaan. Nah, di sini beliau rahimahullah paparkan. Kata penulis rahimahullahu taala, sebentar. Ya. Kata penulis rahimahullahu taala, fa in kanatis salatu fardhan wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatul fardiyati minal baligh. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan kal witri aw dzata sababin kal kusufi wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Wa fi'liha faqat. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau salatnya ingkanatis salatu fardhon, kalau salatnya salat fardu, maka yang wajib dimunculkan dalam hati, dalam niat, gitu, ada 3 hal. Ini harus dimunculkan tiga-tiganya. Yang pertama qasdul fi'il, yakni perbuatannya. Kamu mau ngapain? Oh, saya mau salat. Jadi al-fi'il bermana saya mau kerjakan salat. Pekerjaan apa yang mau kerjakan? Kalau kamu wudu, berarti fi'il di sini wudu. Kalau kamu mau zakat, berarti fi'il di sini zakat. Kamu munculkan salatnya. Yang kedua, niat fardiyah. Niatkan itu sebagai salat fardu. Niatkan itu sebagai salat fardu. Ini akan diterangkan satu-satu nanti. Dan yang ketiga, ta'yin. Tentukan jenis fardu apa. Karena fardunya banyak. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada fardu asolatan, ada fardu karena arif, seperti salat nazar. Kalau dia fardu asolatan, salat 5 maktubah yang 5, tentukan itu salat apa yang kamu kerjakan. Zuhur kah dan seterusnya. Ta'yin. Ini kalau salatnya salat fardu. 3 hal ini wajib dimunculkan, wajib hukumnya. Tidak cukup 2. Kapan 2 yang dimunculkan tidak syah niatnya, tidak syah salatnya. Harus dia munculkan 3-tiganya di dalam niatnya. Kapan dimunculkan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Ya. Jelas sampai sini? Makanya hati butuh dibantu untuk memunculkan 3 hal ini. Cara membantunya adalah dengan melafalkannya. Karena kalau kapan kamu melafalkan, muncul dalam hati langsung takbir ketika itu, maka pasti takbirmu berbarengan dengan niatmu. Jelas? Kata beliau rahimahullah, kalau salatnya salat fardu, wajib qasdu fi'liha. Wajib meniatkan perbuatannya. Wa ta'yinuha, wajib menentukan jenis salatnya. Wa niyatul fardiyah minal balik. Dan meniatkan itu salat wajib kalau dia sudah balik. Jadi kalau yang salat itu orang balik, maka wajib meniatkan fardiyah. Kita akan terangkan nanti. Wa in kanat nafilatan muaqqatah. Ya. Jenis yang kedua, salat naflun muqayyad. Di bagan disebutkan an-naflul muqayyad. Salat nafilah yang muqayyad, terkait, yang terikat. Yang terikat ini ada 2. Ada yang nafilah muaqqatah, kata penulis. Apakah terikat dengan waktu? Au dzata sabab. Atau terikat dengan sebab. Telah berlalu kita bahas di pembahasan waktu-waktu terlarang salat kan, bahwa salat sunnah ada 2, ada salat sunnah ada 3 maksud saya. Ada salat sunnah muqayyad dengan waktu, muqayyad dengan sebab, dan ada salat sunnah mutlak, kan begitu. Kata penulis rahimahullah, wa in kanat nafilatan muaqqatah kal witr. Kalau salatnya salat sunnah yang terikat dengan waktu seperti witir, au dzata sabab, atau terikat dengan sebab kal kusuf, seperti salat gerhana, karena gerhana kan terkait dengan sebab, dan dia salat sunnah. Salat gerhana salat sunnah, terkait dengan sebab, yaitu gerhana. Kalau salat sunnahnya terkait dengan sesuatu, baik terkait karena waktu atau sebab, maka hanya 2 yang wajib diniatkan. Qasdu fi'liha, al-fi'il,
wa ta'inuha, dan ta'in, jenis salatnya apa. Berarti al-fardiyah tidak perlu dicoret. Kenapa? Karena ini salat sunnah. Jangan kamu niatkan salat fardu karena kamu kerjakan salat sunnah. Dan yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqah. Kalau dia salat sunnah mutlak, wajib qasdu fi'liha faqat. Maka wajib diniatkan fi'ilnya saja, perbuatannya saja. Baik. Di sini kita bisa membandingkan kaifiat niat dari salat fardu, salat nafal muqayyad, dan salat sunnah mutlak, nafal mutlak. Persamaannya kita lihat, tiga-tiganya wajib meniatkan fi'il, perbuatan. Saya mau ngapain ini? Gitu kan? Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Saya mau ngapain? Saya mau sholat, saya mau puasa, saya mau zakat, saya mau membaca Quran misalnya. Ya. Nah, kamu mau ngapain? Fi'il, perbuatan. Kemudian ta'yin. Ta'yin hanya ada di fardu dengan nafil mutlak. Ditentukan, ini sholat fardu apa? Ini sholat sunnah apa? Ini sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah? Ini sholat sunnah apa? Sholat sunnah Idul Fitri atau sholat sunnah Idul Adha? Bedakan. Ini sholat sunnah, ini sholat tarawih atau sholat witir misalnya. Dibedakan. Sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, para fuqaha rahimahumullahu taala menyatakan, dipetik dari kalimat ini kaidah ta'yinun niyah. Wajibnya menentukan niat. Kenapa? Karena setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kamu niatnya zuhur yang kamu salat itu dihitung zuhur, nggak akan dihitung asar kalau kamu tidak niatkan. Kalau kamu niatkan itu ba'diyah, maka hitungannya ba'diyah, bukan qabliyah. Kalau kamu niatkan itu sebagai duha, maka hitungannya duha, bukan yang lain. Ya. Karena setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, ini gambaran global berkenaan dengan kaifiat niat. Sekarang kita lihat satu persatu. Kata penulis rahimahullahu taala, fa in kanatis sholatu fardhon. Kalau salatnya salat fardu, maka yang pertama wajib qasdu fi'liha. Wajib dia meniatkan perbuatannya. Ya. Wajib dia meniatkan perbuatannya, ya ini salat. Ya. Takbirnya macam-macam kita katakan tadi. Mau pakai bahasa Makassar, ya, bahasa Bugis, bahasa Jawa, terserah. Karena kan niat itu dalam hati, tidak ada bahasanya kan begitu ya. Kalau kita katakan namanya dalam hati ya bebas gitu. Ya, yang penting kamu munculkan saya mau sholat, itu intinya. Nah, kalau dia mau disunnahkan dibantu dengan lisan supaya bisa muncul bersama dengan takbiratul ihram. Ya, sudah berlalu di Safinatun Najah, beliau memberikan contoh qasdul fi'il, yakni usolli. Usolli. Saya mau sholat. Atau misalnya nawaitu usolli. Saya niat mau sholat. Ini dimunculkan dalam hatinya. Kalau kesulitan dia membarengkan, menyamakan waktu antara di hati dengan takbiratul ihram, dibantu dengan mulut. Seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi qasdu fi'liha, yakni usolli. Kata Syekh Salim dalam Safinatun Najah. Itu sekedar percontohan. Tidak mesti dengan lafaz usolli. Dengan bahasa apapun boleh. Yang kedua, ta'inuha. Nah, tentukan kamu sholat apa ini. Tentukan sholat apa. Bagusnya kalau kita bahas yang kedua dulu, fardu. Ya, walaupun labas. Karena kan ta'in itu, yang dimaksud ta'in di sini, mentain itu sholat fardu atau sholat sunnah, kan begitu. Ya, mentain jenis, kalau sholat fardu apa, ditain. Iya. Udah apa-apa, biar lebih ini kita bahas yang ketiga dulu disebutkan oleh penulis. Kalau dibagankan fardiyah langsung nomor 2. Ya. Baik, niatul fardiyah, meniatkan itu salat fardu. Jadi usolli fardhu. Niatkan itu sebagai salat fardu. Karena kalau kamu tidak niatkan itu sebagai salat fardu, kaidahnya sudah berlalu di pembahasan kemarin tayamum, ya kan? Di pembahasan tayamum kita sudah sebutkan kaidah bahwa kapan seorang meniatkan sholat secara mutlak, dia katakan saya mau sholat gitu, maka dia dibawa kepada derajat sholat yang paling rendah, yaitu sholat sunnah. Tidak diarahkan ke sholat wajib. Nah, kalau dia sekedar munculkan dalam hati saya mau sholat, maka sholatnya dihukum sholat sunnah, bukan sholat wajib. Tatkala dia mau mengerjakan sholat wajib, maka dia wajib meniatkan fardiyah, sholat fardu. Kita sampai sini? Kalau ada yang mengatakan,
bukankah zuhur itu sudah fardu? Mana ada sholat zuhur yang sunnah, kan gitu ya? Mana ada sholat asar yang sunnah? Mana ada sholat subuh yang sunnah? Kenapa tidak cukup usolli subuh gitu saja? Saya usolli sholat subuh, saya niat sholat subuh. Mengapa perlu ada niat fardiyah? Bukankah subuh itu semuanya wajib, tidak ada subuh yang sunnah? Nah, paham sampai sini? Nah, inilah isyarat yang dikemukakan oleh beliau rahimahullah, minal baligh. Minal balik. Kalau orang yang mau sholat sudah balik, dia wajib meniatkan fardiyah. Ya. Kalau orangnya sudah balik, maka dia wajib meniatkan fardiyah. Kenapa? Karena ada sholat sunnah, ada sholat zuhur yang sunnah. Ada sholat subuh yang sunnah, ada sholat asar yang sunnah. Kapan sholat zuhur? Subuh, asar sunnah, yakni bagi yang belum balik. Ya kan? Saya tanya, apa hukumnya anak mumayyiz sholat subuh? Wajib atau sunnah? Kan sunnah. Nah, untuk membedakan sholat subuhnya orang balik dengan sholat subuhnya anak kecil yang belum balik, untuk membedakan, maka kamu harus niatkan fardiyah. Gitu. Karena kapan kamu tidak meniatkan fardiyah, sholat zuhur yang kamu kerjakan dihukumi sunnah, sama seperti sholatnya anak kecil gitu. Dan itu tidak syah. Kamu harus kerjakan kewajiban. Makanya beliau ingatkan, minal balik. Kalau anak mumayyiz, kalau dia sudah balik, maka dia wajib meniatkan fardiyah. Untuk membedakan dengan sholat zuhurnya mumayyiz. Ya, untuk membedakan dengan sholat subuhnya mumayyiz. Karena sholat subuh, zuhur bagi mereka sunnah. Bagi mumayyiz. Jelas ya? Nah, ini isyarat dari kalimat beliau minal baligh. Untuk membedakan dengan sholat wajibnya, dalam tanda kutip, sholat wajibnya yang bukan mumayyiz. Sholat wajibnya yang belum balik, tapi sudah mumayyiz. Hukum bagi mereka sunnah. Karena itulah wajib juga meniatkan fardiyah. Wajib meniatkan fardiyah. Jelas ya? Baik. Kemudian kalam penulis rahimahullah, minal baligh, dari orang yang balik. Jelas ya? Isyarat bahwasanya menurut beliau, kalau mumayyiz, selama dia belum balik, maka dia tidak wajib meniatkan fardiyah. Tidak wajib. Ya. Jelas sampai sini? Tidak wajib anak kecil yang mumayyiz ketika sholat, dia tidak wajib meniatkan fardiyah. Jadi kalau anak kecil mumayyiz sholat subuh, misalnya cukup langsung dikatakan usolli subuh. Yani minimalnya. Tidak wajib dia mengucapkannya. Bukan berarti tidak boleh ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau orang balik, harus usolli fardhu subuh. Kalau anak kecil, usolli subuh. Meniatkan fardiyah, tidak wajib. Tapi bukan dilarang, boleh. Ya, disunnahkan, tapi tidak wajib. Pendapat yang boleh sebutkan di sini sejalan dengan pendapatnya Imam Romli. Ya, rahimahullahu taala. Romli mengatakan untuk anak kecil yang mumayyiz belum balik tidak wajib meniatkan fardiyah. Sementara Ibnu Hajar mengatakan biar anak kecil tetap wajib. Ya, yakni walaupun salat subuh bagi mumayyiz hukumnya sunnah, tapi dipandang dari status subuhnya kan wajib gitu. Jelas sampai sini, dipandang dari asal salat subuhnya kan wajib. Maka anak kecil pun tetap wajib meniatkan fardiyah. Walaupun salat itu bagi dia hukumnya sunnah. Jelas? Wallahu alam bissawab. Jadi Ar-Ramli mengatakan yang mumayyiz tidak wajib meniatkan fardiyah, sementara Ibnu Hajar mengatakan tetap wajib. Ya, dan ini yang kalau bagi kita di Indonesia ini yang mengutamakan tentunya. Sebagaimana sudah sering kita sebutkan khilaf antara Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar. Ya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang kedua di matan wa ta'inuha. Jadi setelah meniatkan fardiyah, fardunya salat itu, bahwa itu salat fardu yang saya kerjakan, ya, dia wajib untuk mentain jenisnya. Sekarang kamu sholat fardu. Oke, sholat fardu apa yang kamu kerjakan? Apakah itu sholat 5 waktu? Ataukah itu sholat jenazah? Sholat jenazah kan fardu, wajib. Ataukah itu sholat nazar? Ya. Wajib kamu niatkan. Kalau misalnya sholat fardu, itu fardu apa? Ya, maktubah yang 5 ya. Itu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kamu harus niatkan. Tidak boleh sekedar saya sholat wajib gitu, tidak boleh. Tidak syah. Harus ta'in. Innamal likulli imri'in ma nawa wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Jelas? Baik, ini 3 hal yang wajib pada sholat wajib.
Jadi minimalnya kalau kita katakan kaifiat niat paling minimal dalam hati yang wajib dimunculkan, ya, dalam hati kalau dia mau berbicara dalam hatinya, usolli, misalnya sholat zuhur, usolli fardhu adz-zuhr, atau usolli dzuhra fardhon, tiga-tiganya harus ada. Usolli fardhu adz-zuhr atau usolli dzuhra fardhon. Ini kalau dia tidak mengucapkan juga terserah dia, mengucapkannya kan sunnah saja, tidak wajib juga, tapi itu harus muncul tiga-tiganya dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Jelas sampai sini? Ya. Nah, maka yang kesulitan, ya, kesulitan bagi dia, kesulitan bisa jadi diwajibkan bagi dia membantu memunculkan dalam hatinya bersama dengan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram waktunya sebentar, Allahu Akbar. Nah, itu harus muncul di situ. Kapan tidak muncul niat di tengah-tengah Allahu Akbar? Ya, maka tidak syah takbiratul ihramnya. Tidak syah juga niatnya. Niatnya takbiratul ihramnya tidak syah. Karena ini niat dengan takbir masing-masing terkait. Jadi kalau tidak bersamaan, batal niatnya, batal juga takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena syarat syah niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan syarat syah takbiratul ihram harus berbarengan dengan niat. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini akan dibahas lebih jauh lagi nanti tentang masalah muqaranah ini, berbarengan ini. Baik, sudah ya. Ini kalau sholat wajib. Kemudian sebagai tambahan, jadi kalau sholat wajib, 3 hal. Sholat wajib apapun yang kita sudah sebutkan tadi, 3 hal. Sholli, jenis fardhu, jenis sholat wajibnya apa? Ya, sholat al-janazah kah, ataukah nazar, ya, ataukah zuhur, asar, dan seterusnya. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian tambahan untuk sholat fardu yang juga wajib diniatkan, yang juga wajib apa? Yang juga wajib diniatkan ketika takbiratul ihram. Yang pertama adalah bagi makmum. Ini akan diterangkan nanti, akan datang di bab sholat jamaah. Tidak apa-apa, kita bahas di sini karena sehubungan dengan niat. Wajib dia meniatkan dirinya sebagai makmum. Wajib dia meniatkan dirinya sebagai apa? Sebagai makmum. Kapan seorang bermakmum kepada orang lain dan ketika dia takbiratul ihram dia tidak meniatkan dirinya sebagai makmum, maka salatnya tidak syah. Kenapa? Karena hukum asal seorang itu salat sendiri-sendiri. Kapan kamu mau mengaitkan salatmu dengan salatnya orang, di mana kamu tidak akan bergerak sebelum dia bergerak, ya kan? Berarti kamu kaitkan salatmu dengan dia, padahal tidak ada pengikat berupa niat, maka salatnya tidak syah. Ngapain kamu sudah selesai Al-Fatihah, sudah selesai surah pendek, kenapa tidak ruku? Oh, tunggu imam gitu ya. Nah, ngapain kamu tungguin? Kok atau kamu tidak meniatkan diri sebagai makmumnya? Batal salatnya. Maka wajib meniatkan makmuman, ya. Takbirnya imma dikatakan makmuman atau dikatakan jamaatan. Karena kalau jamaah kan jelas gitu. Atau i'timam bermakmum gitu. Jadi kali ini kita tambahkan, kita katakan misalnya usolli fardhu dhuhr makmuman. Ya. Atau usolli fardhu dhuhr jamaatan. Atau usolli fardhu dhuhr i'timaman. I'timam bermakmum maksudnya. Jelas? Ini juga wajib diniatkan, dimunculkan ketika takbiratul ihram, bukan sebelumnya, bukan setelahnya. Bersama dengan takbiratul ihram ini dimunculkan. Ini sudah 4 perkara ini. 3 kalau dia sholat sendiri, kalau dia makmum harus ada tambahan, meniatkan dirinya sebagai makmum atau meniatkan sebagai sholat jamaah. Tidak syah kalau dia tidak niatkan itu. Ya. Bagaimana dengan imam? Apakah imam wajib meniatkan dirinya sebagai imam? Kita katakan kalau sholat biasa, sholat 5 waktu yang biasa, dia tidak wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Tidak wajib. Cuman kalau imam di sholat 5 waktu tidak meniatkan dirinya sebagai imaman, ya dia tidak dapat pahala jamaah. Dia dianggap sholat sendiri. Ya. Dan tidak ada masalah, imam sholat sendiri. Yang butuh niat mengikutkan orang di belakang. Imam tidak perlu meniatkan dirinya imam, karena dia yang diikuti. Ya, ibarat ada orang sementara sholat sendiri, datang orang gabung di belakangnya, ya sudah, dia yang butuh niat untuk mengaitkan sholatnya kepada saya yang jadi imam. Adapun saya sebagai imam, tidak ada kewajiban memunculkan niat sebagai sebagai imam. Nah, cuman masalahnya kalau dia tidak meniatkan sebagai imaman, sholatnya syah betul, tapi dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Tidak meniatkan pahala apa? Pahala berjamaah. Nah, maka sholatnya syah. Karena sholatnya syah,
imam tidak diwajibkan meniatkan dirinya makmuman, tapi disunnahkan dia meniatkan, imam tidak diwajibkan dia meniatkan imaman, tapi disunnahkan dia meniatkan dirinya imam supaya mendapatkan pahala jamaah. Ingat, dalil semua ini innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kamu dia meniatkan diri sebagai imam, enggak dapat pahala jamaah. Jadi kalau dia imam, usolli fardha dhuhra imaman atau usolli fardha dhuhra jamaatan. Karena kata jamaah kan mencakup imam dan makmum. Jelas sampai sini? Kalau itimam nggak boleh, itimam itu untuk makmum tentunya. Jadi kalau imam cuma dua opsinya, usolli fardha dhuhra imaman atau usolli fardha dhuhra jamaatan. Ini pada sholat 5 waktu yang umum. Tapi pada sholat Jumat, imam wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Wajib, tidak sunnah. Wajib. Kenapa? Karena sholat Jumat adalah sholat-sholat yang tidak syah dikerjakan sendirian. Maka kalau imam sholat Jumat tidak meniatkan dirinya sebagai imaman, sholat Jumat dia tidak syah. Karena dia dianggap sholat sendiri. Beda dengan sholat 5 waktu yang lain kan. Syah sholat sendiri, boleh. Syah sholat sendirian. Makanya tidak diwajibkan meniatkan imaman, tapi disunnahkan supaya dia mendapatkan pahala jamaah. Tapi sholat Jumat tidak syah sendirian. Karena itulah imam wajib meniatkan dirinya sebagai imaman atau jamaatan. Karena kalau tidak, sholat Jumat dia tidak syah. Ya, sholat Jumat dia tidak syah. Jelas sampai sini? Nah, dan bagi makmum yang tahu imamnya tidak meniatkan imaman, dia juga tidak syah sholat Jumatnya. Karena berarti dia bermakmum kepada seorang ya yang tidak meniatkan dirinya sebagai imam. Ya. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi imam wajib untuk meniatkan dirinya sebagai apa? Wajib meniatkan dirinya sebagai imam pada sholat Jumat. Selain daripada itu, sebenarnya kan ada 4 sholat ya. Sudah dibahas di Safinatun Najah. 4 sholat yang tidak syah dikerjakan sendirian. Ya kan? Sudah disebutkan. Taib. Ala kulli hal, jadi imam, meniatkan imaman tidak wajib pada sholat-sholat biasa. Adapun meniatkan diri sebagai makmum wajib. Maka ini tambahan dari 3 niat yang wajib pada rukun. Ya. Kemudian, kalau dia musafir, kemudian dia ingin mengqashar, maka dia wajib meniatkan qashran. Qashar. Kapan dia misalnya musafir, dia mau mengqashar sholat, tapi dia tidak memunculkan niat qashar ketika takbiratul ihram, lantas dia sholat 2 rakaat, maka sholatnya tidak syah. Tidak boleh asal mengqashar. Kamu mengqashar, niat. Harus niatkan kamu sebagai sholatnya qashar. Kenapa? Karena 2 rakaat ini keluar dari hukum asal. Hukum asal kan 4 rakaat. Tiba-tiba kamu mau sholat duhur 2. Ini butuh niat untuk merubah. Ta'yin, niat. Maka kalau diikutkan qashar, misalnya dia sholat zuhur, usolli fardha dhuhr. Kalau dia imaman atau dia makmuman, ya, dan kebetulan imamnya juga mengqashar, gitu ya. Karena kan makmum, walaupun dia maunya mengqashar, tapi kalau imamnya ternyata menyempurnakan 4 rakaat, dia juga wajib 4 rakaat kan, tidak boleh. Tidak boleh dia mengqashar sementara imamnya mengitmam. Tapi anggaplah dia dengan imamnya sama-sama mengqashar. Maka makmum usolli fardha dhuhri makmuman atau usolli fardha dhuhri qasran makmuman. Atau yang semacamnya. Tidak mesti tartibnya seperti itu kan. Tidak mesti tartibnya. Intinya itu yang harus dimunculkan. Jadi salatnya usolli fardha dhuhur qasran makmuman. 5 hal. Atau boleh juga dia mengatakan usolli fardha dhuhri rakaataini makmuman. Salat wajib zuhur 2 rakaat. Tapi ingat 2 rakaatnya ini dia harus kepikiran dari awal bahwa 2 rakaat ini gara-gara qashar. Bukan sekedar saya langsung rubah 4 jadi 2, enggak. Tapi qashar. Ya. Makanya kalau paling aman langsung niatkan qashran saja. Enggak usah meniatkan 2 rakaat gitu. Usolli fardha dhuhur. Ya. Usolli fardha dhuhur qashran makmuman gitu. Sudah sampai sini ya. Taib. Kalau dia imaman ya tidak diwajibkan meniatkan imam, tapi disunnahkan untuk mendapatkan pahala berjamaah. Taib. Ini tambahan berkenaan dengan kaifiat niat pada sholat wajib. Jadi yang asal pada sholat wajib 3 saja. Sholli fardha dhuhur. Dimunculkan dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Jelas? Tidak setelahnya, tidak sebelumnya. Kemudian kalau dia sebagai makmum wajib meniatkan dirinya sebagai makmuman atau jamaatan.
Dan kalau dia mau mengqashar, wajib meniatkan qashran, wajib. Kapan dia tidak meniatkan qashar, wajib salat 4 rakaat. Allahu a'lam bissawab. Baik, dalil dari semuanya sekali lagi wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kamu mau keluar dari asal, kamu harus niatkan. Ya. Sudah ya? Ini berkenaan dengan salat fardu. Kemudian yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatah kal witri aw dzata sababin kal kusuf wajib qasdu fi'liha wa ta'inuha. Kalau salatnya salat nafal muqayyad, salat sunnah yang terikat terkait dengan sesuatu. Apakah terikat dengan waktu seperti salat witir disebutkan di sini? Contoh lain misalnya salat duha terikat juga dengan waktu. Contoh lain misalnya salat qobliyah ba'diyah terikat dengan waktu. Ya kan? Ataukah terkait dengan sebab seperti gerhana matahari atau bulan atau salat istisqa, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, ini kan terkait dengan sebab semuanya. Terkait dengan apa? Sebab. Kapan sholat sunnahnya terikat dengan waktu atau sebab, maka yang wajib diniatkan cuma 2. Niatkan fiilnya, perbuatannya, dan ta'yin, tentukan. Misalnya, qobliyah, atau sholat duha. Ya. Usolli ad-duha. Atau usolli sholat ad-duha. Kalau dia katakan usolli ad-duha kan sudah maklum. Saya sholat duha, ya ini sholat duha. Ya. Nah, kalau dia witir, usolli witir, atau usolli sholat al-witir. Nah, tidak perlu dia niatkan sunnah, naflan, dan semacam, tidak perlu, tidak wajib. Ya, usolli sunnata al-duha. Tidak wajib meniatkan kata sunnah. Kenapa? Karena sekedar dia katakan sholat, itu sudah diarahkan kepada sunnah. Jelas ya? Makanya kalau wajib harus diniatkan fardiyah. Gitu. Baik. Kalau dia sholat qobliyah, usolli ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur. Usolli ba'diyah zuhur. Kalau dia sholat id, ya usolli sholat id al-fitr atau id al-adha. Ya, atau usolli sholat al-kusuf dan semacamnya. Jadi hanya 2 saja. Niatkan perbuatannya kamu mau sholat, dan yang kedua ta'in. Tentukan jenis sholat sunnah yang akan kamu kerjakan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini 2 hal. Karena itulah kalau ada seorang yang misalnya sholat qobliyah, terus dia meniatkan ba'diyah, maka tidak syah sholat sunnahnya. Usolli qobliyah zuhur, padahal itu ba'diyah zuhur. Tidak syah. Tidak sampai sini? Nah, demikian pula kalau dia meniatkan misalnya usolli sholat Idul Fitri, ternyata itu Idul Adha, atau sebaliknya, maka juga tidak syah. Jadi harus dia ta'in. Kalau sholat id kan ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Apa? Gitu. Tidak sampai sini? Nah, kalau kamu sholat rawatib, ya tentukan qobliyah atau ba'diyah. Tidak boleh misalnya begini, sebelum duhur misalnya dia mengatakan usolli qobliyah zuhur. Tidak syah. Karena, bukan usolli qobliyah zuhur. Misalnya dikatakan usolli sunnata zuhur. Jelas? Usolli sunnata zuhur. Ini tidak syah sholatnya. Kenapa? Karena sunnah zuhur ada 2. Imma qobliyah, imma ba'diyah. Ya. Atau dia mau sholat id, dia meniatkan usolli sunnata id. Saya sholat sunnah id. Tidak syah juga. Karena id ada 2. Kamu harus ta'in. Sholat id yang mana? Sholat sunnah zuhur mana? Qobliyah atau ba'diyah? Beda kalau sholatnya cuma punya 1 sholat sunnah. Misalnya subuh. Subuh kan cuma punya qobliyah. Ya. Maka di sini kalau dia mengatakan usolli sunnata subuh, syah. Kenapa? Karena tidak mungkin ba'diyah subuh. Pasti qobliyah subuh. Diarahkan ke situ. Karena subuh hanya punya qobliyah, tidak punya ba'diyah. Maka ketika dia mengatakan usolli sunnata subuh, syah. Beda dengan sholat-sholat wajib yang punya qobliyah dengan ba'diyah, dan cukup dia meniatkan usolli sunnata zuhur misalnya. Karena zuhur punya qobliyah dengan ba'diyah. Tidak boleh kamu mengglobalkan, harus ta'yin. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian yang terakhir, kita selesaikan saja. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak terkait dengan waktu dan tempat. Tidak terkait dengan waktu, dan juga tidak terkait dengan sebab. Sholat sunnah mutlak. Dan dimulhaq
diikutkan hukumnya kepada sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah muqayyad, tapi ghairu maqsuda li dzatiha. Ya, diikutkan hukumnya ke sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah yang muqayyad, tapi ghairu maqsuda li dzatiha. Ya. Yaitu sholat sunnah yang intinya adalah mengerjakan sholat apapun itu, tanpa menentukan sholat tertentu. Sholat apa saja kamu kerjakan, yang penting munculkan sholat. Itu namanya sholat sunnah ghairu maqsudah. Misalnya sholat sunnah wudu. Intinya adalah setelah wudu kamu sholat, terserah sholat apa itu. Ya pokoknya setelah wudu kamu sholat. Berarti apa? Intinya adalah kamu memunculkan sholat. Bukan sholat yang spesifik sholat sunnah wudu. Enggak harus seperti itu. Intinya adalah kamu habis wudu sholat. Itu namanya sholat sunnah ghairu maqsudah li dzatiha. Jadi bukan sholat sunnah spesifik. Intinya adalah setelah wudu kamu sholat. Contoh lain sholat sunnah muqayyad, dia terikat dengan sebab, tapi ghairu maqsudah li dzatiha. Contohnya tahiyatul masjid. Intinya kamu masuk masjid, mau duduk sholat, terserah mau sholat apa. Pokoknya sholat gitu. Makanya tahiyatul masjid kan bisa berupa sholat wajib. Ya kan? Masuk masjid, orang sudah qomat, tidak perlu tahiyatul masjid. Sholat wajibmu itulah tahiyatul masjid. Karena intinya tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan sebelum duduk. Jadi dia bukan sholat yang yang dituntut ada jenis sholat khusus tersendiri, enggak. Pokoknya kerjakan saja, semua sholat bisa menutupi di situ. Maka sholat sunnah yang ghairu maqsudah li dzatiha, yakni sholat sunnah yang memang ada syariatnya, tapi bisa diganti di cover dengan sholat yang lain. Itu namanya sholat sunnah ghairu maqsudah li dzatiha. Bisa di cover dengan yang lain. Nah, semua sholat sunnah yang ghairu maqsudah li dzatiha ikutnya ke dimulhaq, hukumnya diikutkan hukumnya ke sholat sunnah mutlak. Jelas? Maka tahiyatul masjid, ba'da wudu, kemudian apalagi sholat istikharah, kemudian 2 rakaat setelah tawaf, setelah ihram, doa safar, sholat tiba dari safar, sholat masuk rumah, sholat keluar rumah. Ini sholat sunnah memang terkait dengan sebab. Tapi tatkala dia bisa di-cover dengan sholat yang lain, jelas, maka dia hukumnya diikutkan ke sholat nafilah mutlaqah. Yakni kewajiban dia cukup niatkan perbuatan. Jadi kalau dia masuk masjid, dia mengatakan dia meniatkan sekedar usolli, saya mau sholat, sudah syah sholat sunnahnya. Sholat sunnah mutlak juga seperti itu. Sholat sunnah mutlak kan tidak terkait dengan apa-apa. Pokoknya saya lagi nggak ngapa-ngapain sekarang, bukan di waktu terlarang, saya mau sholat saja. Saya lagi nungguin teman, nggak ada kegiatan apa-apa, saya sudah sholat sunnah semua, sambil nungguin saya sholat. Ini sholat sunnah mutlak. Apa niatnya? Minimal usolli saya, cukup. Dalam hatinya, saya mau sholat. Gitu. Karena itu sholat sunnah mutlak. Ya, jelas ya? Saya mau masuk masjid. Ya, langsung sholat dalam hati saya ketika takbir, saya mau sholat. Allahu Akbar. Syah, nggak ada masalah. Jelas sampai sini? Nah, jadi para fuqaha Syafi'iyah sepakat bahwa untuk sholat sunnah yang mutlaqah dan juga sholat sunnah yang terkait dengan sebab, tapi dia ghairu maqsudah li dzatiha, karena bisa di-cover oleh sholat yang lain, minimal niatnya cuma satu, yaitu usolli, qasdul fi'il saja. Jelas sampai sini? Qasdul fi'il saja. Nah, kapan dia qasdul fi'il? Maka tahiyatul masjidnya syah, gitu ya. Sholat sunnah wudunya syah. Nah, yang mereka khilaf hanya masalah apakah dapat pahala atau tidak. Dapat pahala atau tidak. Misalnya ya, ini yang ada pahala spesifik. Kalau tahiyatul masjid kan tidak ada pahala spesifik ya. Nggak ada hadis tentang tertentu bahwa pahalanya tahiyatul masjid ini nih, gitu ya. Maka kapan ada orang masuk masjid, dia meniatkan saya mau sholat, sudah itu tahiyatul masjid tanpa perlu ditain usolli tahiyatul masjid, tidak perlu. Apa tidak wajib maksud saya? Tidak wajib. Itulah tahiyatul masjid dia, dan gugur tahiyatul masjid dari dia sudah. Kapan dia sholat? Dengan sekedar niat usolli, cukup. Dia habis wudu, langsung sholat usolli, sholat. Dia tidak meniatkan sholat sunnah wudu, dia cuma dalam hatinya saya mau sholat. Maka sholat sunnah wudu gugur dari dia, sudah gugur. Dia sudah memenuhi sunnah. Nah, yang mereka khilaf hanyalah apakah dia mendapatkan pahala spesifik untuk sholat itu atau tidak. Pahala spesifik ya. Misalnya sholat sunnah wudu kan ada pahala spesifiknya. Atau mungkin tahiyatul masjid ada pahala spesifik juga tentunya. Beda dengan sholat-sholat secara umum.
Intinya adalah mereka sepakat sholatnya syah, sholat itu sudah gugur dari dia kapan dia sudah kerjakan, walaupun dengan niat usolli, maka tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah tawaf gitu ya, semua sudah gugur dari dia. Yang jadi iskal apakah dia dapat pahala atau tidak. Ini yang jadi apa? Ini yang jadi khilaf di kalangan fuqaha. Ya, wallahu taala alam bisawab. Nah, taib. Intinya ya, Ar-Ramli rahimahullahu taala mengatakan tetap dia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak niatkan. Ar-Ramli rahimahullah mengatakan tetap dia dapatkan pahalanya walaupun dia tidak niatkan, sementara Ibnu Hajar mengatakan tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahalanya selama dia tidak meniatkan itu sunnah wudu. Tapi apakah sudah mengcover salat sunnah wudu? Iya, itu sudah mengcover. Kapan dia sudah kerjakan dengan niat usolli, tidak perlu lagi dia melakukan salat sunnah wudu. Tapi pahalanya selama dia tidak niatkan, dia tidak mendapatkan. Jelas? Jadi khilaf hanya dalam masalah pahala spesifiknya. Adapun apakah itu syah menutupi salat sunnah itu? Iya, sekedar dia mengatakan usolli sudah bisa mengcover salat tersebut. Jelas? Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai berkenaan dengan kaifiyat niat salat. Masih ada beberapa masail yang butuh kita sampaikan berkenaan dengan kaifiyat niat ini. Insyaallah taala akan diterangkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.